Isratu Adam alaihi salam wa Iblisa. Ama tarahuma kaifa istaraka bismil maksiyah wal mukhalafah. Cerita pertama dari cerita-ceritanya Al-Quran yang mengingatkan bagi ulil basair dan absor adalah ceritanya Adam bersama Iblis. Tahukah kamu Adam dan Iblis bagaimana mereka sama-sama disebut maksiat dan mukhalafah? Summa tabayana, kemudian pertama sama maksiat disebut maksiat, sama disebut mukhalafah. Nah, tapi kemudian summa tabayana, kemudian jelas berbeda keduanya. Berbeda fil ijtiba, Adamnya terpilih, Iblisnya tidak. Fil ijtiba wal isma. Amma Iblis fa ublisa an rahmati. Adapun Iblis itu diputus dari rahmat Allah. Wa qila innahu minal mub'adin. Bahkan menurutkan innahu minal mub'adin. Iblis itu dijauhkan dari rahmat Allah. Sedangkan Adam faqila fihi, kemudian diceritakan tentang Adam. Wa asa Adam rabbahu fawawa summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dan Adam melakukan maksiat kepada Tuhannya, kemudian lalu Adam itu disebut jahat, lacut. Tapi semuanya kemudian Adam terpilih sebagai kekasih Allah. Fataba alaihi wa hada. Lalu Allah Ta'ala menerima taubat wa hada dan memberi petunjuk. Imamnya yang merasa berdosa jangan khawatir, masih ada harapan di tiba Allah. Asalkan bertaubat. Waqad ataballahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fil i'rad an abdin wal iqbal ala abdin. Dan Allah Ta'ala menyalahkan. Mangklah apa bahasanya? Maitu negor, lah negur. Bahkan Allah Ta'ala negur kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad kan, fil i'rad an abdin, karena berpaling dari seorang hamba dan menghadap kepada hamba yang lain. Pilih kasih. Padahal wahuma fil ubudiyah siyani, kedua hamba tersebut dalam ubudiyahnya sama. Nah, Nabi memilih satunya, yang satu ditinggalkan. Walakin fil hal mukhtalifani, tapi dalam halnya mereka berdua berbeda. Dalam ubudiyahnya sama, halnya berbeda tingkatannya. Faqala, diceritakan, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yaghsha fa anta anhu talaha. Adapun orang yang datang kepadamu yas'a, berjalan, datang berjalan menuju kamu Nabi Muhammad. Wa huwa yaghsha, orang tersebut takut. Fa anta anhu talaha, kemudian engkau darinya kau sibuk. Ada berarti menceritakan i'rad an abdi. Wa qala fil akhar, lalu di ayat yang lain
disebutkan amma manistalana fa'anta lahu tasoddar. Adapun orang yang istalana, yang kaya, dia langsung kaya, dia mengena. Adapun kepada orang yang kaya, maka kamu hormati kan. Sekali petunjuk luar, sekarang dibukakanlah pintu, dipersilakan. Sampai kali ini tegurnya kepada Rasulullah ya. Sedatang ajalan nikah dibiarkan, artinya berpaling, tak ngadep. Mun sesoki dibukakan pintu. Pajero sedatang dibuka. Umatnya geza nikah. Ada saya Honda bisa. Samontoran minta sombongan. Samontoran lo tahu samontoran. Minta sombongan. Mereka tantangan ya. Rasulullah punya cerita kali ini kayak dia mau dikandungkan umat ini saya kental kali ini. Kan mendatang didahulukan, menserviskan, diabaikan. Istaunan itu maknanya tidak butuh apa kaya? Tidak butuh itu kaya. Orang tidak butuh itu kaya. Karena orang yang berkecukupan sehingga tidak butuh yang lain. Eksoki. Memang hafal Ka'bah lah jangan nuduh Nabi Muhammad. Nah, kemudian sama dari satu sisi menghadap pada yang satu berpaling dari yang lain. Amarahum bil qu'ud ma'a ta'ifatin. Allah Ta'ala perintahkan kanjeng Nabi untuk duduk bersama ta'ifah, satu kelompok. Faqalah, kemudian Allah berfirman, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apa bagudan? Kecelakaan. Kecelakaan. Innalillah. Boris DJ. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayatku, maka sambutlah dengan salamun alaikum, sebut salam. Wa amarahu bil i'rad. Di sisi lain Allah Ta'ala memerintahkan untuk berpaling dari selain ta'ifah. Faqala, dalam firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Jika engkau melihat orang-orang yang memulai membicarakan ayat-ayat Allah, dibicarakan, dinegatifkan, fa'rid anhum, tinggalkan mereka. Yang satu diperintah dipapak dengan salamun alaikum, yang satunya diperintah fa'rid anhum. Berbanding. Berbanding. Artinya abaikan. Tamu cok temu nih.
Hatta qala sehingga Allah Ta'ala berfirman fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jangan kau tetap tinggal atau tetap duduk setelah diingatkan bersama kaum-kaum yang sama-sama zalim. Allah. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil wadati wal 'asyi. Tetapkanlah hatimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya di pagi hari dan sore hari. Saya reaksi itu nih. Kira-kira Rasulullah ya, dari Nabi Muhammad. Artinya dua kata pokok, yang satu menghadap menyambut, yang satu berpaling tinggalkan. Kalau diurut dari yang akhir, tinggalkanlah orang-orang yang tetap zalim setelah diingatkan. Kemudian sambut menghadap, itu orang-orang yang ibadah pagi maupun sore. Lalu sebelumnya orang yang kaya, bentuk teguran ini. Orang yang kaya kamu menghadap. Wa idza ja'aka alladziina yu'minu bi ayatina faqul salamun alaikum. Oh, ini dari Farid. Orang yang kaya kamu menghadap, orang yang datang dengan berjalan kamu sibuk berpaling darinya. Terus fakadzalika al-inbisat wal idlal. Sama arti dengan yang lalu, yang sudah. Al-inbisat wal idlal, keadaan gembira, wal idlal, idlal secara komus manja, membungah pada dirinya sendiri. Yuhtamalu min ba'dil ibad duna ba'din. Rasa gembira, rasa membanggakan diri ini diampuni, artinya tidak mengapa dari sebagian hamba, tetapi sebagian yang lain tidak, bukan diampuni, tetapi ada sanksi. Famin imbisatil unsi qaulu Musa. Contoh gembiranya unsi adalah perkataan Nabi Musa, yaitu in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya'u wa tahdi biha man tasya'. In hiya tidak adalah terjemah bahasa. ayat itu hanya fitnahmu, bukan taksisnya. Ayat itu tidak ada ayat, tidak ada tanda kekuasaan Tuhan kecuali itu berupa fitnah, menggoda. Udillu biha man tasya wa tahdi biha man tasya. Ayat itu bisa menyebabkan dolal bagi orang yang Allah kehendaki. Wa tahdi man tasya, dan ayat tersebut bisa menyebabkan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Yang kau kehendaki, engkaunya Allah.
Wa qauluhu, dan juga perkataan Nabi Musa fi ta'lil wal i'tidar lima kilah, dalam berargumen atau beralasan untuk sesuatu yang diucapkan kepada Nabi Musa, yaitu ucapan idhab ila fir'auna, datangi Fir'aun. Faqala, i'tidarnya Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, walahum alayya dzambun, saya punya salah pada mereka, saya takut mendatanginya. Wa qauluhu, dan juga perkataan Nabi Musa, inni akhafu ayyukadzibun. Ini taklil, membuat alasan berargumen. Wa yadiku sotri walayan taliku lisani. Sesungguhnya saya khawatir mereka membohongiku, membohongkan aku, ya, ayukan dibuni kan, ini kayak gitu. Jadi saya takut mereka membohongkan aku, menuduh aku berbohong. Lalu wayati kusotri, kemudian kami tidak tahan, dada saya tidak bisa menampung, mereka tak tahan atas ucapan mereka. Karena tidak tahan, walayan telikur lisani, lisanku tak bisa berucap. Maka Rabbi srohli kan ini wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wa qaluhu, dan perkataan Nabi Musa, innana nakhafu ayyafruta alaina au ayyatullah. Sesungguhnya kami takut ayyafruta alaina. Fir'aun itu, Fir'aun dan kaumnya itu berlebihan kepadaku. Au ayat ko, atau Fir'aun itu akan berbuat jahat kepadaku. Ini yang saya khawatirkan, kata Nabi Musa. Alasan diperintah idhab, alasannya panjang. Wahada min ghairi Musa lisalam min su'il adab. Allah perintah pakai alasan panjang itu kalau bukan Nabi Musa jelas su'ul adab. Nabi Musa antar. Li'anna alladhi uqima maqamal unsi yulatafu wa yuhtamalu. Karena orang yang maksud orang yang Nabi Musa ya. Uqima maqamal unsi, yang ditempatkan di tempat unsi, senang karena mahabbah. Yulatafu wa yuhtamalu, dia itu mendapatkan belas kasih dan mesti dapat ampunan. Itu Nabi Musa beralasan panjang loh, kenapa? Selain Nabi Musa aja ala pola kan. Walam yuhtamal li Yunus maduna hadza. Loh, untuk Nabi Yunus itu tidak diampuni maduna hadza, kejadian duna hadza yang lebih rendah daripada kejadiannya Nabi Musa. Nabi Musa panjang diampuni, Nabi Yunus lebih ringan daripada taklilnya Nabi Musa, itu tidak diampuni kan. Lama lima uqimah maqamal qabdi wal haibah, karena Nabi Yunus itu ditempatkan di tempatnya al-qabdi wal haibah, di makomnya makom qabdi, prihatin dan takut. Terlempar ke perut ikan, masuk unsin, takut, gelap lagi ya.
Fa'utiba bisijni fi batnil khutwa. Ini kan masa perahunya berarti ya lam yuftamal. Maka Nabi Yunus mendapatkan sanksi berupa ditahan di dalam perut ikan fi dhulumatil salas, dalam kegelapan yang bertiga-tiga. Gelapnya perut ikan, gelapnya kedalaman laut, gelapnya malang gulita. Wa nudiya alaihi ila yaumil qiyamah. Dan Nabi Yunus nudiya alaihi ila yaumil qiyamah, dipanggil-panggil sampai hari kiamat. Laula antadarakahu ni'matun min rabbi lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Andai Nabi Yunus ini tidak disusuli oleh nikmat dari Tuhannya, lanubidha bil ara'i, maka dipastikan Nabi Yunus itu terbuang ke arah kiamat. Wa huwa madhmum, dalam keadaan terhina. Qala al-Hasan al-ara' wal qiyamah, maknanya al-ara' dalam ayat lanubidha bil ara' adalah al-qiyamah. Tentang Nabi Yunus habis. Lalu wa nuhiya nabiyuna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang ayat tadiya bihi, untuk mengikuti jejak Nabi Yunus. Wa qila lahu, dan dikatakan atau diucapkan kepada Nabi Muhammad, fasbir li hukmi rabbi wala takun ka sahibil huti irnada wa huwa madhum. Fasbir, bersabarlah selalu kepada hukum Tuhanmu. Jangan engkau menjadi seperti sahibul hut, kata kinaya ke arah Nabi Yunus. Irnada wa huwa madhum, ketika dia memanggil-manggil dalam keadaan penuh keprihatinan. Wa hadhil ikhtilafat ba'duha likhtilafil ahwal wal maqamat wa ba'duha lima sabaqa fil azab min at-tafaddul wa tafawul fil qismah bainal ibad. Perbedaan dan selisih keadaan ini sebagian disebabkan oleh perbedaan ahwal ya, keadaan, wal maqamat, dan derajat, perbedaan derajat. Wa ba'du, dan sebagiannya itu disebabkan sesuatu yang sudah azali, yaitu takdir. Minat tafaddul wal tafawud, yaitu perbedaan dan selisih. Fil qismah bainal ibad, bagian-bagian di antara hamba itu selisih tafaddul. Yang sebagian karena disebabkan perbedaan makom, yang sebagian karena memang takdir bagiannya, sehingga nampak berbeda keadaannya. Waqad qala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd. Benar-benar saya lebihkan sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lain. Jadi nabi-nabi itu tidak sama, tapi tidak ada yang menyebut dikurangkan, tapi dilebihkan.
Waqad qala di ayat yang lain minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara para rasul ada rasul yang mendapatkan kalam langsung Allah, wa rafa'a ba'dahum, dan ada sebagian rasul yang ditinggikan derajatnya. Kemudian kenyataannya fakana Isa alaihissalam minal mufaddalin walidlalihi sallama ala nafsih. Kenyataannya Nabi Isa itu adalah tergolong nabi yang mufaddal, yang diunggulkan. Karena rasa bangganya Nabi Isa itu sampai uluk salam pada dirinya sendiri. Allah kemudian dikisahkan uluk salamnya, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan semoga tetap kepadaku saat aku dilahirkan dan saat aku mati serta saat aku dibangkitkan sebagai hidup. Wahada imbisatun minhu, kejadian Nabi Isa ini disebut imbisat, unsur imbisat minhu dari Nabi Isa. Lima syahada minal lutfi, tadi terbaca lama, yang menolong lima itu minal lutfi, bayarnya apa? Karena apa yang disaksikan oleh Nabi Isa yaitu al-lutfi fi maqamil unsi, belas kasih Allah di maqam unsi. Nah, ini bisa hubungannya ke unsi. Ingkibat hubungannya adalah haibah atau khauf. Wa amma Yahya bin Zakaria, adapun Nabi Yahya bin Zakaria, fa innahu uqima maqamal haibah wal haya, maka Nabi Yahya ini ditempatkan di maqam haibah dan haya. Haibah kinaweten, artinya ditakuti oleh orang lain. Nah, itu bisa wibawa ya? Wibawa, haibah. Yang enak di Indonesia kan dimakamkan sebagai orang hebat. Hebat itu bahasa Arab, tapi jadi bahasa Indonesia kan. Orang hebat. Walam yantik hatta asna alaihi khaliquhu, maka Nabi Yahya ini tidak berkata-kata sampai penciptanya ini memujinya atau menyanjungnya. Wa qala wa salamun alaihi, jadi kata wa salamun alaihi diartikan asna alaihi khaliquhu. Wandur kaifa uhtumila, wandur kaifa iktamalah li ikhwati Yusufa, dengan fa'il Allah. Ma fa'aluhu bi Yusufa wa qad qala ba'dul ulama. Undur, lihatlah bagaimana Allah Ta'ala mengampuni saudaranya Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ma fa'aluhu bi Yusuf, terkait apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Ini permusuhan, kebencian kepada Nabi Yusuf, karena iri Nabi Yusuf didekati orang tuanya. Waqad qala ba'dul ulama berpendapat qad adattu min awwali qawlihi ta'ala idh qalu la yusufu wa akhuhu wa habbu ila abina minna ila ra'sil ishrina min ikhbarihi.
an zuhdihim fihi naifan wa arba'ina khoti'atan. Sebagian ulama mengatakan, saya benar-benar telah menghitung mulai dari firman Allah idqalu la yusufu al-ayat sampai ila ra'sil isrina min ikhbarihi, sampai ujung ke-20 dari pemberitaan Allah terkait zuhdihim fihi, kebenciannya saudara Yusuf kepada Yusuf. Saya hitung, kata sebagiannya, naifan wa arba'ina, lebih 40 kesalahan yang mereka lakukan. Itu dihitung 40 lebih. Ba'duha akbaru batin, sebagian kesalahan ini ada yang lebih besar dari yang lain. Wa qad yajtami'u fil kalimatil wahidati as-salasu wal arba', dan benar-benar menjadi satu atau terkumpul menjadi satu kalimat 3 dan 4. Berapa maksudnya? As-salasu wal arba'una fi nayyifan wa arba'ina, berarti nayyifan dan telok Pak Polo telok. Ini kan as-salasu wal arba'. Atau penulisan ini untuk menyebut Pak Polo telok ini cukup ditulis dengan angka telok dan angka 4, maka terbaca Pak Polo telok. Walau ini kakak apa? Bahwa farolahu, sudah lebih 40 kesalahan, ada yang lebih besar dari yang lain. Allah Ta'ala mengampuni mereka, wa afa anhum. Tetapi walam yuhtamal al-uzair, sebaliknya uzair itu tidak diampuni fi mas'alatin wahidatin, dalam satu kesalahan, satu masalah, yaitu sa'ala anha fil qadar. Uzar itu mempermasalahkan satu masalah terkait takdir, tidak diampuni oleh Allah. Allah. Maksudnya takdir gimana? Ya, masalah masabab minal kismagellah termasuk takdir itu jangan dipermasalahkan. Tetapi yang benar cuma diimani cukup. Uzar ini mempermasalahkan itu satu kali saja, nggak diampuni ya. Sebaliknya saudaranya Nabi Yusuf sampai punya kesalahan 40, tetapi kategorinya bukan terkait qadar, itu diampuni. Jadi kesalahan takdir itu besar sekali dosanya. Nah, artinya terkait qadar, yang termasuk qadar itu dimasalahkan, berarti dipertanyakan. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan anjing? Anjing kok setelah diciptakan kok dilarang? Kan mestinya tidak dilarang. Nah, ini satu masalah. Sehingga dengan mempermasalahkan tersebut, orang yang mempertanyakan itu mesti berani untuk menerobos haramnya anjing umpamanya. Sehingga teorinya mirip dengan al-ayatul mustabihat.
mengimaninya wajib, mempertanyakannya itu bid'ah. Kalau cuma kepingin tahu, nggak menyalahkan apa tuh takdirnya Allah Taala, ingin tahu. Ya, dimanapun yang namanya bertanya ingin tahu kan. Tapi yang ingin ia ketahui rahasia yang tertutup apa bisa dijawab? Ada setahu. Ingkar ya, ingkar ketakdir, ekspor. Tulisan Allah kan. Mau ingkar nega lah kafe. Enggak, maksudnya itu ketakdir itu dia masih tambang, jadi Kurang percaya. bukan tanya, kalau tanya nggak apa-apa nggak tanya. Kenapa sih takdir itu kenapa? Nabi Uzair kan nabi ya Uzair. Nabi kan Uzair. Tapi terhapus. Copot. Cuma wakilah. Oke lah. Kepecat ya. Jadi nabi, tapi kan yang utama kan nggak disampaikan. Sejaman saja kan nggak begitu kondang nih, nggak ini. Masalahnya Nabi Uzair. wakilah seperti sabar itu masalahnya yang namanya Nabi Rasul kan masuk. Iya, maksud. Kok bisanya dicopot? Iya. Itu menyalahi kaidah. Nabi Uzair. Dia dalam Al-Quran juga. Uzair ini dia. Ya kan orang Yahudi. Kaumnya yang Orang Yahudi mengatakan. menganggap ini kan anaknya Tuhan. Oh, iya. Orang Yahudi menganggap ini Sama Uzair. dengan Isa ibnu Nova itu kan kaumnya yang mengatakan bukan Isa. Kalau Isanya anak Abdullah kata Isa. Masa Nabi Isa. Bukan sebelumnya Nabi Nabi Masa Musa ya. Musa. Bukan Isa. Ini mati 100 tahun Pak, lalu dihidupkan. Ini mati selama 100 tahun lalu dihidupkan. Masa antara Nabi Soleh dan Nabi Ibrahim, Nabi Uzair, Sejauh masanya Nabi antara Nabi Soleh dan sampai Nabi Ibrahim mas. Oh, di atasnya berarti. Iya. Sebelum Nabi Musa. Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, pokok masa-masa itu tengah-tengah. Dihidupkan kembali oleh 100 tahun. setelah ba'da mi'ati amin. Falamma ahyahullahu ta'ala ba'da mi'ati amin. Mau diboleh oleh 100 tahun mau diboleh. Reinkarnasi jadi. Reinkarnasi. Reinkarnasi benar-benar. Makin tak Nabi Isa. Berarti Allah. ngerawat Allah. Dewi idnillah. Itu Nabi Isa Nabi Isa Pak. Nabi Nabi Isa Allah yang sendiri. Nabi yang membahagiakan Nabi Musa di Nabi Isa. Loh, Allah nggak ada kata-kata Nabi Isa. Nabi Isa itu di bawahnya jauh. Jauh. Ini sebelum Nabi Isa. Bisa semua Yang membangkitkan. membangkitkan. Kalau ma'ahyahullah langsung Allah. Sudah gimana? Yang menghidupkan. Tenang terus yang ngaji ini kan, dibangkitkan oleh Nabi Isa, Siapa? Nabi Uzair itu. Loh, kalau anaknya Nabi Nuh ya. Kalau anaknya Nabi Nuh pernah dibangkitkan oleh Nabi Isa. Kalau Uzair menurut kita itu langsung Allah sendiri. Tidak coba itu. Betul maksudnya. Lain-lain. Kalau ma'ahyahullah. Tafsirnya yang di dalamnya. Ayatnya kan ada. Nah, gitu lah. Malah Insya Allah. Namanya. Hafal Taurat. Ya kan. Taurat berarti pengikutnya Nabi Musa. Wa kana yaqtu Taurat ala rabbi qalbi. Falamma ahyahu Allah ta'ala ba'da mi'ati amin. Wa kana Ahyahullahu dari Ahyahu Isa gitu. ahyahu Allah guna ke Isa. Iya, tapi yang Allahnya failnya nasional. Apa Quran Taurat luar kepala berarti ya masa setelah Nabi Musa bukan setelah dihidupkan ya. Tadi ada berapa? Nyata amin. Ba'da mi'ati amin. 100 tahun. Satu generasi lah. 100. Kurun, satu kurun. Satu abad. Gimana Allah?
karena hafal Taurat yang asli itu dibakar, lalu Uzair buat baru, buat Taurat baru, sehingga walidhalika qalu fihi Uzairu binullah. Awal-awal Gara-gara buat Taurat baru, wajad dada lahum at-Tauratah dari kalbi. Taurat yang asli dibakar semuanya, lalu jadada memperbaharui. Nah, usianya setelah hidup kembali itu, barulah dikatakan Uzairu binullah. Kenapa kesalahannya gara-gara jadad ini kan? bukan tadi kan mempertanyakan tentang takdir kan? Oke. Bukan jadad Pak. Ya, kesalahannya Nabi Uzair Bertanya tentang takdir. lebih tepatnya dari Ayat keberapa Pak? Uzair binullah itu surat apa? Eka menterawanin kisah Juz dua. kisah dulu fil Quran au kallati marro ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha wala Juz 2 juz Juz 2 lembar 9 terakhir. ya apa tidak. Luar kepala Juz tidak 2. dilengkapi apa? Luar kepala dilengkapi. Karena terusan Ada sinyal kan. Saya kira kurang penting. Ya sekedar dari tahu dan iya. Maksudnya di sini kami menceritakan bahwa Nabi Nika punya salah kalau dia di ya sekolah sekali aja tak sekolah karena tergantung makom gitu. Nah betul, mungkin keterangannya terus panjang benar. Jadi mungkin kepribadian mungkin tak begitu dipersoalkan, mungkin daripada orang ini. Tapi ini karena Nabi dipersalahkan. Kita Al-Baqarah juz 3 halaman 259. kita memberi pensampaian mungkin dah beberapa malam orang di sampai dia misalnya boleh bersamaan apa bab takdir mereka mungkin berkesalahan terus kalau disolir tapi jangan Surat Al-Baqarah juz 3 halaman 259. Kalau mau lihat kisahnya Al-Baqarah juz 3 halaman 259 gitu. Kalau detail Surat Al-Baqarah juz 3 kita pencet terus saya beredar bagus kan langsung keluar lagi Maksudnya apa nih? kisahnya. di sana Uzair nama Uzair Lanjut. Wa kadzalika kana Bal'am, sama dengan Uzair tidak diampuni. Kana Bal'am bin Ba'ura min akabir ulama fa'akala dunya biddin falam yuftamal lahu dzalik. Bal'am bin Ba'ura itu tergolong para pembesarnya ulama besar lempore. Fa'akalat dunya, dia itu mengambil dunia menggunakan agama. Udah masuk. Ia perdagangkan ayat Allah. Karena tadi kalian hasil. Falam yuhtamal lahu dzalik, maka Bal'am ini tidak mendapat ampunan karena itu, yaitu mengambil dunia menggunakan agama. Berikutnya karena Asif minal musrifina wa kanat maksiatuhu fil jawari fa'afa anhu. Sedangkan Asif bin Barkhiyah itu tergolong orang-orang yang berlebihan, ya melampaui batas, di nebraan batas.
Wa kana maksiatu bil jawari, tapi golongan maksiatnya itu terkait anggota badan. Fa'afanhu lah Asep mendapat ampunan dari Allah. Asep bin Bariyah diampuni, sedangkan Bal'am tidak. Maksiatnya beragama kan. Karena agama itu jadi kanan, maka kalau dia diampuni. Mun aset tanang bersokon sesuka maksiat itu diampuni. Nabinin anak. Asep. Asep Jawa Barat. Asep Iram. Asep Sunda nih. Asep Sunda nih. Ikan tuh maknanya pendek tuh. Asep. Nama orang. Ada juga cerita pukul Oh saja. Kuki. Yang Salah mudah. kita di antaranya Singgah sana Belkis itu asik. Kuki. Anu Nabi Sulaiman nih. Anu Nabi Sulaiman. Wazir. Patihnya. Iya. Termasuk. Anu sebab Nabi Sulaiman Ibnu Kholatiyah anang bimbing. Sebab Asif bin Barkhiyah bin Syamuel bin Kholah Sayyidina Sulaiman. Samuel, terusnya Samuel. Samuel. Wow, iya lah. Kesalahannya apa nih? Pak? Samuel. Nah, Kesalahan. Samuel. Ini boleh bahasa. Bisa. Iya. Bukan nama maksiatu fil jawarin. Anggota badan Ini apa? Oh, bentuknya. bentuknya juga secara detailnya Apa tinjuan orang gitu. Dan ada apa ngaran kolat ini. di antaranya berdisni kalau di antaranya meeting juga sendiri. Oh ini dia. Tapi biaya, insya Allah yakin biaya saja. Mungkin ada sakit. Jadi Jadi ada di waktu dia melakukan dosa, ngumpulin anak karena tim emak, nanti itu urusan mereka. Dikompor lah. Ketika itu ada orang lapar minta burung, karena burung, artinya minta cucu karena dia burung karena lapar, terdorong minta boleh. Dan ini kan ibri di orang ini gara-gara dia. Oh, Dan benar. Roman Iya, Mas. Oke. Pisah lain. Di antaranya itu juga dosa jawara dan diampuni. Iya, iya betul. Gara-gara apa ini kebahar malam menjusi. artinya saya pada Gusti Allah sengampuni meskipun dosa anu lah berat. Itu dosanya banyak itu bukan itu tok. Di antaranya itu. Sekocak segunung itu sana. Soko gunung pol, kok jadi sini. Jangan pernah putus asa. Mereka asal lakaran mereka orang kafir. Oke. Dan akhir Umar mereka masuk Islam. Kita yang Indul Mubarak masuk Islam. Jadi dosa kafir negara saya yukfar lahu ma qad salaf. Yukfar lahu ma qad salaf. Kan benar asik nih kan di. Benar. Ini Banyak asik. Banyak asik. Maksudnya Berasep Jawa, di antara sama-sama dosa jawara yang oleh Allah diampuni. ini dalam kitab Usuriyah kan. Bahwa Idul Usuriyah kan. Tarik. Masih tentang Asif. Ruwiyan, maka diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya Asif yaitu Sulaiman alaihissalam. Isi wahyunya, ya Raksal Abidin wa yabana mahjata zahidin ila kam yang sini ibnu kholatika Asif wa ana ahlamu alaihi marrotan ba'da marrah fa wa izzati wa jalali
lain akhodathu asfatun min asofati alaihi la adrukannahu masulatan lima mau wa nikanan lima badal. Wahai pimpinan abidin, yaitu Nabi Sulaiman, wa yabna mahjataz zahidin. Nah, kunjah Nabi Sulaiman, ila kam yang sini, sampai kapan anak bibimu, saudara sepopomu sampai kapan Asif bin Bathia itu yang sini maksiat kepadaku, saya selalu menunda siksanya. Ahlamu aris itu menunda siksa, tidak spontan. Marrotan marrah berarti berulang kali salahnya. Salah satu kali belum disiksa, salah lagi belum. Kemudian kata Allah, fa izzati wa jalali la in akhadathu isfatun, demi muliaku dan agungku, sungguh bila dia terkena satu asfah min asofati, satu balasan dari balasan-balasanku kepadanya, la atrukan namu, maka pasti akan saya biarkan dia sebagai contoh bagi orang yang bersamanya, di masanya, wanikanan liman ba'dahu, dan menjadi contoh yang menyiksa bagi orang yang sesudahnya. Ini sifat siksaan Allah sebelum Nabi Muhammad. Bacanya apa tuh? Kenapa akhodathu? Bigula akhodathu. Bila baca akhodathu. Mendikula akal pada akhodathu pada. Akhodathu. Lebih dekat akhodathu asfatu. Kata akhodathu terkena, mengenai. Menakhotuhu saya siksa. Terus asfatu tapi mana? Mutlak. Kan dari awal ahlam. Munarrah biasa mengulang fi'il lah. Akhadtuhu ahdan, maksudnya itu ya. Seumum kayak, tapi kan bisa jadi. Falamma dakhala, mendapat wahyu seperti itu Nabi Sulaiman, dan permasalahannya adalah saudaranya sendiri, sepopona. Maka berarti ditunggu oleh Nabi Sulaiman. Falamma dakhala Asif ala Sulaiman, ketika Asif mendatangi Nabi Sulaiman, akhbarahu bima auhallahu ilaihi fa kharaja hatta ala kathiban min ramalin. Ketika Asif datang, Nabi Sulaiman memberitakan wahyu yang disampaikan Allah tentang dia. Akhirnya ketakutan sang Asif. Karena takut, fakhraja ta'ala, dia keluar rumah sampai dia naik ke tumpukan pasir. Summa rafa'a ra'sahu. Jadi mencari tempat tinggi. Kehendak hatinya, kalau tinggi berarti dekat pada Allah. Sama benangnya. Apa itu yang memindahkan kerajaannya Bilqis itu ya? Ya, Asir itu yang memindahkan Arsu Bilqis oleh peringatan dari Allah, kayaknya Ratul pernah. Ya, sudah jadi orang baik. Nah, jadi orang baik. Yang setan hanya sanggup sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Kalau Asif sanggup mendatangkan sebelum mengedipkan mata. Ya, sebelum mengedipkan mata. Bila mata melak, sebelum berkedip sudah datang. Arsu. Tembang melak depan.
Keramas sih, Keramas saking dari Ampun ya. Bismillah. atau bertemu. Setelah dapat tempat tinggi, adanya itu di tumpukan pasir, sumarafa'a ra'sahu wa yadayhi nahwa sama. Mulailah beliau Asif itu mengangkat kepala serta kedua tangannya ke arah atas, wa qala dan berdoa, ilahi wa sayyidi anta wa ana ana. Saya terjemahlah. Kok kaget, salah pola Pak. Itu yang sungguh. Penima ko macam Ya kan? Ban orang di makom abi diwinya. Munta di makom mencer ni. Mau jer. Nyarsen nanti ini senang. Sakai kabeh. Pada jer ni cara awalnya. Sejak teror ini memang sedapet. Nah, kau beli makom cak ni. Kiamat. Tapi ini bapak kan tu siapa dia? Kasih gelar. Baca tak satu mako, mana boleh mako aja. Kasih gelar punya tas kesemuanya. Assalamualaikum ya maulidu wa ya ma'amudu. Tahu deh. Karena suatu agama Islam. Makanya ada iktimat boleh saja. Karena di antaranya ada yang seperti itu yang kita ucapkan dengan jamakan mutakallimnya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sama ya. Tapi di sini assalamualaikum. Yang jadi imam aja keren, anta. Malah nafsu pada waktu dijadikan oleh Allah kan ditanya, man anta wa man ana. Sebenarnya nafsu anta ana. Beberapa kali diulangi anta ana. Setelah itu disiksa di neraka kelaparan itu 500 tahun. Diangkat setelah disiksa 500 tahun minar itu diangkat, tanya man anta wa man ana. Anta rabbi wa ana abduka Pas ngaku baru akal punten akal kan akal dijadikan ditanya man anta wa man ana anta rabbi wa ana abduka jika akal nafsu punten anta ana nafsu. Berarti pada asik nih kayaknya. Ini jebak pengiran ini Mereka asik ini bagus. Mereka asik saya sekolah. Langsung saya ini artikel wahyu sebelumnya kan. Oh, Anta kok pernah benar? kau maha kaya. Iya. Tekan parafi. Maksudnya anak-anak itu dosa saya banyak jadi anak benih nafsu. Lah, bukan kenapa? Ada koma-koma, yang dikira-kirakan ada koma-koma bener. Yang penting sampai bisa mengendalikan nekat. Nanti anak ada remah, anak bernafsu apa anak kayak gini. senawalnya kalau anak-anak. Lah, Anak-anak. dalam anak-anak angka-angkakan anak dengan model kesombongan nanti lain boleh harus kan. terkait dengan benda, terkait bernafsu, sombong. Akan cerita terus satu sisi Allah mengampuni, satu sisi tidak. Ini juga sama nafsu anak-anak anta yang tadi ampuni. Sedangkan Asep apa yang tinggi. Anamidna. Ilahi wa sayyidi anta wa ana fa kaifa atubu illam tatub alayya wa kaifa asta'sin illam tu'simni
la'amudanna. Wahai Tuhan dan Sayyidi, Gustiku, Engkau ya jelas Engkau Tuhan Maha Karim. Wa ana dan saya ya jelas seperti yang Engkau wahyukan, yaitu banyak dosa sampai ilal mata yang sini. Fakaifa atubu, sekarang bagaimana saya bisa taubat kalau Engkau tidak menunjukkan taubat atau tidak menerima taubat kepadaku? Wa kaifa astaqsim, kalau demikian bagaimanakah saya bisa berlindung? Illam taqsimni la'udanna, karena apabila Engkau tak memberikan perlindungan dari dosa, pasti kami berulang-ulang dalam dosa. Lalu dengan doa ini fa'allahu ta'ala ilaihi, Allah Ta'ala jawab melalui wahyu. Saudara saya Asim, kau benar. Anta wa ana. Istaghfir taubata, mulailah bertaubat. Wa tubtu alaika, saya benar-benar menerima taubat. Tadi terbaca ana astaghfiru. Wa ana astaghfiru at-taubata. Saya lebih memilih istaghfir at-taubata, perintah dari Allah. Ilahiyah, boleh ilahiyah. Berilayah setelah kata taubat, istaghfir atau bata ilayah. Nah ini kan bener ya, amarah ya, benih mati, benih mutore, astaghfir. Istaghfir atau apa tuh? Wa ana tawwabur rahim, saya lah penerima taubat. Wa hadza kalamu mudlin bihi alaihi. Kata-kata Asif ini adalah ucapan orang yang bungah terkait dirinya, ya, menjaga diri karena Allah, alaihi, kepada Allah. Waharibin, dan ucapan orang yang lari dari Allah tapi menuju Allah larinya. Ilaihi wa nadhirin bihi ilaihi, dan ucapan orang yang memperhatikan atau melihat karena Allah kepada Allah. Wa fil khabar wallahu a'lam. Jangan melanggar wilayah Don, apa nggak nyari nikah apa dia remernya? Nah, karena syukurin hataman. Oh, hatamnya. Betul banget. Oh, salatnya kitab 40 berapa? Hatam